Banyak yang tanya ke saya, "Mas, bagaimana sih, cara kita biar mengetahui apakah pemberkasan kita MS atau TMS?" Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih, cara kita biar bisa mengetahui apakah pemberkasan yang kita lakukan, MS memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, CPNS 2021 yang saya banggakan, di tahun 2002 ini saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Semoga teman-teman semuanya, bisa mengawali karir sebagai CPNS, sebagai CPPPK dengan baik dan sukses karirnya bisa mengabdi kepada bangsa dan negara tercinta ini. Oke, di bulan Januari nanti, ini informasi aja ya, saya akan mengadakan workshop 101 masalah CPNS. Nah, apa-apa aja yang akan dihadapi teman-teman semuanya di dalam workshop ini nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Misalkan mengenai hubungan rekan kerja, kemudian masalah kepegawaian, kemudian masalah cuti, kemudian peraturan-peraturan kepegawaian, kemudian ada masalah keuangan, kemudian bagaimana sih jika kita melanjutkan kuliah lagi, kemudian masalah pelatihan dasar, kemudian masalah pengangkatan PNS, hingga masalah pembuatan dupa khususnya bagi CPNS Peranata Komputer ya. Nah, nanti ini semuanya akan kita kupas dan ini masalah-masalah yang akan dihadapi teman-teman ya. Sehingga dengan mengikuti workshop singkat ini nanti teman-teman bisa lebih pede ketika menghadapi masalah tersebut di atas. Seperti itu. Nah, pendaftarannya akan saya buka 3 Januari nanti ya. Kemudian ini kita lanjut ke topik masalahnya. Bagaimana sih cara kita biar bisa mengetahui apakah pemberkasan kita MS atau TMS. Jadi seperti kita ketahui bahwa proses pemberkasan ini akan dilakukan pada tanggal 7 sampai 21 Januari 2022. Sementara untuk pengusulan NIP ini akan dilakukan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 22 Februari tahun 2022. Nah, di tahap pemberkasan ini tanggal 7 sampai 21 Januari 22, ini nanti setiap hari panitia instansi akan memverifikasi berkas yang sudah diupload beserta dokumen fisiknya. Nah, jadi misalkan ini hari ini tanggal 7 Januari ya. Jadi begitu berkas masuk, baik fisik maupun berkas uploadannya, panitia instansi langsung akan memverifikasi ya. Langsung memverifikasi di hari itu juga ataupun di keesokan harinya. Apabila ada kekeliruan, maka panitia instansi akan menghubungi teman-teman ya. Jika teman-teman merasa ada salah upload, maka teman-teman juga bisa minta dibetulkan dengan cara menghubungi panitia instansi. Jadi ini untuk cek yang pertama ya, verifikasi berkas tahap pertama. Nanti tahap keduanya ada lagi dilakukan oleh pihak BKN. Kemudian pada periode ini 7 sampai 21 Januari, jika ada peserta yang mengundurkan diri ya, tapi biasanya jarang sih, maka panitia instansi akan menghubungi BKN, minta persetujuan BKN peserta ranking di bawahnya untuk dapat menggantikan dan melakukan pemberkasan. Jadi nanti jika ada yang mengundurkan diri, maka teman-teman yang saat ini belum beruntung atau menduduki di ranking di bawahnya, maka siap-siap nanti bisa menggantikan untuk peserta yang melakukan pengunduran diri. Seperti itu. Kemudian nanti pada tahap pengusulan NIP, yaitu tanggal 22 Januari sampai 22 Februari tahun 2022,
maka instansi ini akan merekap data CPNS dan mengusulkan NIP ke BKN melalui aplikasi ya. Kemudian pada tahap ini BKN nanti akan memverifikasi ulang berkas pengusulan dari instansinya. Jika ada kekeliruan, maka BKN akan menghubungi instansi dan instansi akan menghubungi peserta. Jadi misalkan teman-teman nanti ada kekeliruan di misalkan di nama pada ijazah ya, ada perbedaan dengan nama di KTP, maka nanti instansi akan menghubungi teman-teman ya, menghubungi teman-teman untuk melakukan pembetulan. Biasanya nanti teman-teman dikasih waktu sekitar 3 hari untuk merevisi berkasnya. Makanya pesan saya, teman-teman, untuk nama, tanggal lahir, dan NIK itu harus sama ya, harus sesuai dengan data yang ada di ijazah seperti itu. Jadi tolong untuk nama pada KTP KK disesuaikan dengan nama identitas di ijazah seperti itu. Biar nanti kejadian-kejadian seperti ini teman-teman sudah siap. Kemudian jika peserta tidak dapat melengkapi berkas yang dipersyaratkan, maka nanti akan dinyatakan TMS. Jadi sampai di sini teman-teman bisa tahu ya bahwa proses untuk men-TMS-kan itu tidak serta-merta langsung TMS, melainkan panitia ini akan menghubungi teman-teman ya, berkas apa yang kurang, berkas apa yang keliru, sehingga teman-teman nanti bisa dilakukan perbaikan. Nah, jika teman-teman tidak melakukan perbaikan di tenggat waktu yang telah ditentukan, maka teman-teman nanti akan di TMS-kan. Jadi saran saya selama tanggal 22 Januari sampai 22 Februari pastikan nomor WA yang teman-teman daftarkan itu aktif ya, karena untuk menjaga ini jika sewaktu-waktu dihubungi oleh panitia, pastikan teman-teman berada di jaringan internet yang bisa dihubungi ataupun jaringan selulernya juga aktif seperti itu. Kemudian jika instansi ini mengusulkan lebih cepat ya, tanggal 22 atau 23 Januari tahun 2022 dan berkasnya lengkap dan benar, maka ini kemungkinan untuk SK CPNS-nya bisa TMT 1 Februari. Namun jika lewat dari itu biasanya nanti akan SK CPNS-nya akan turun TMT-nya 1 Maret 2022. Jadi nanti kemungkinan besar kebanyakan untuk instansi ya, SK CPNS-nya akan turun TMT 1 Maret tahun 2022. Nah, dari penjelasan tadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya untuk MS dan TMS ini sebenarnya ada pemberitahuannya. Untuk MS ini biasanya tidak dihubungi panitia, artinya berkas teman-teman ini lancar ya. Tetapi TMS biasanya nanti akan dihubungi oleh panitia. Dihubungi ya. Ini salah, dihubungi oleh panitia. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan merasa risau. Nanti kalau misalkan ada kekurangan berkas atau kesalahan berkas, panitia akan dengan senang hati akan menghubungi teman-teman. Jadi pastikan nomor HP teman-teman ini aktif ya, beserta juga nomor WA-nya. Karena kalau ada nomor WA itu kan bisa video call, bisa dikasih tahu berkas apa aja yang terdapat kekeliruannya, seperti itu. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat dalam melakukan pemberkasan. Jangan sampai ada kekeliruan berkas ya. Pastikan teman-teman mengikuti petunjuk yang ada di pengumuman pemberkasan dengan sebaik-baiknya. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.